Ada pesan masuk juga di WhatsApp-nya yang ternyata ada teman Nisa berkomentar kalau foto di jalur yang saat itu Nisa upload di story WA. Temannya memberitahu kalau ada penampakan sosok. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi dengan gua Ipul dari tim mahasiswa Siluman. Pada video kali ini kita akan menceritakan cerita dari Ica Nisa yang di-rewrite oleh Rama Atmaja. Menceritakan tentang pengalamannya ketika mendaki di Gunung Gambir. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, mari kita mulai ke cerita. Namun sebelum lanjut ke cerita, seperti biasa silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada kisah menarik baru dari kami. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Jadi ceritanya di waktu itu Nisa naik ke Gunung Gambir. Ya tepatnya pada tanggal 18 September tahun 2021. Mungkin bagi kalian yang tinggal di daerah Jawa Barat pasti tahu atau pernah dengar dengan nama gunung yang satu ini. Sebenarnya rencana Nisa naik ke gunung itu sudah sangat lama. Tapi karena PPKM, jadi dia dan teman-temannya berangkat di tanggal tersebut. Kala itu cuaca sangatlah cerah, namun langit berasa mendung, bukan karena awan hitam menutupi, tapi karena suasana hati yang berubah. Suatu rencana yang Nisa tunggu, tapi justru membuatnya kecewa. Rencananya, Nisa berangkat berempat dengan Agus, Nurdin, dan Robi. Tapi beberapa hari sebelum keberangkatan, Nisa sempat ada perdebatan kecil dengan Agus. Entah mengapa itu. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba saja Agus tidak mau teman-temannya tahu kalau ada Nisa di dalam rombongannya itu. Jadi Agus menginginkan kalau seolah-olah Nisa tidak ada di lokasi. Dengan cara setiap Agus foto sama teman-teman, Nisa tak ada, dan begitu pun sebaliknya. Saat itu ada sedikit dongkol di dalam hati Nisa. Mengapa Agus harus ngechat dia kalau pada akhirnya keberadaan Nisa disembunyikan? Tapi mau protes juga ia tak berani karena Agus merupakan salah satu seniornya, dan secara terpaksa akhirnya tanpa sadar terucaplah perkataan buruk di dalam hati Nisa saat itu. Gue gak suka diberlakukan kayak gini. Lu lihat aja ya, gue bakalan bikin lu kalang kabut di atas puncak sana. Sebenarnya ucapan itu hanya luapan kekesalan pada saat itu, dan untuk melakukannya Nisa tidak ada niatan sama sekali. Namun tak disangka awan mendung yang menutupi hatinya menjadi pertanda akan datangnya suatu hal buruk yang kelak mengganggu pendakian mereka. Sebagai satu-satunya perempuan di dalam rombongan, sebelum berangkat Nisa sempatkan memasak. Nisa memasak nasi dan membuat putu ayu. Akan tetapi, awal dari keanehan pun terjadi. Nasi yang telah masak dan masih ada di dalam penanak nasi yang waktu itu penanak nasinya masih dalam keadaan menyala. Tapi tiba-tiba, nasi yang telah ia masak berubah menjadi basi. Secara logika, itu tak mungkin bisa terjadi karena penanak nasi yang masih menyala harusnya bisa menjaga nasi agar tetap hangat. Tapi malah merubah nasi yang telah masak menjadi nasi basi. Bukan itu saja, putu ayu yang telah dia buat, di atasnya ada taburan dari parutan kelapa, yang anehnya parutan kelapa itu mendadak berwarna kuning. Melihat ada kejanggalan, Nisa langsung mengambil ponsel genggamnya untuk menghubungi Nurdin. Lantas, dia menceritakan semuanya kepada Nurdin. Yang bener Nis, gue pun sama, jawab Nurdin dari seberang. Bukan hanya Nisa, Nurdin pun memasak nasi sebelum berangkat. Dan nasi yang Nurdin masak tak jauh berbeda dengan Nisa.
nasinya mendadak menjadi basi. "Ya sudahlah, gue buang aja nasinya dan masak lagi," ucap Nisa mengakhiri pembicaraan mereka berdua. Lantas dia pun membuang nasi yang basi itu, lalu memasak nasi kembali, dan setelahnya siap-siap hendak berangkat. Keanehan tak berhenti sampai di situ saja. Selepas zuhur, Nisa berangkat ke Bekasi, ke tempat di mana biasanya dia kumpul dengan teman-temannya. Namun saat di tengah perjalanan, Agus menelponnya dan memberitahukan kalau Nurdin mendadak sakit. Nisa kaget setelah mendengar kabar itu, karena yang dia tahu kalau Nurdin dalam kondisi yang sehat kala chat waktu itu. Nurdin tak mengeluhkan bahwa dia sedang sakit, dan untuk memastikan kebenaran tersebut, Nisa pun mendatangi kediaman Nurdin. Sampai di rumah Nurdin, Nisa langsung masuk setelah mendapat izin dari orang rumah untuk melihat kondisi Nurdin. Yang ternyata benar apa yang Agus beritahukan sebelumnya, kalau Nurdin mendadak tiba-tiba sakit. Nurdin tergolek lemas di atas kasur tanpa bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Dengan tatapan berkaca-kaca dan meminta maaf kalau dirinya gagal ikut mendaki ke Gunung Gambir. Beberapa jam setelah Nisa di rumah Nurdin, dia kembali mendapat pesan singkat. Dan pesan itu ternyata dari Robi yang memberitahu kalau dia tidak bisa ikut dengan alasan yang tidak jelas. Aduh, kenapa jadi banyak kendala kayak gini sih? Tapi untung saja Agus tetap melanjutkan perjalanan. Jadi Nisa tetap bisa berangkat walaupun cuman berdua saja sama Agus. Jam 5 sore, Nisa berangkat boncengan sama Agus naik sepeda motor. Keduanya berangkat dari rumah Nurdin karena saat itu Nurdin tidak bisa ikut. Dia berpesan kepada Nisa supaya Nisa memfoto tiap trek yang terjal di sana. Nisa pikir setelah di dalam perjalanan menuju Gunung Gambir, kendala sudah selesai. Tapi ternyata anggapannya salah. Awalnya Nisa mengira Agus sudah hafal jalan karena itu bukanlah perjalanan pertama dia. Tapi ternyata Agus lupa jalan sampai akhirnya keduanya pun menyasar. Kalau tak salah saat itu waktu sudah memasuki jam 8 malaman. Keduanya masuk ke sebuah daerah yang jarang sekali penduduknya. Mau bertanya pun bingung tanya ke siapa. Di kanan dan kiri jalan cuman ada semak belukar. Sampai pada suatu tempat Nisa bertemu dengan seorang kakek-kakek yang memakai kaos oblong berwarna putih. Celananya hitam selutut sambil menenteng sebuah karung. Saat itu Nisa berpikir, mungkin beliau itu seorang pemulung yang ingin pulang ke rumahnya. Tidak ada sedikit pun pikiran macam-macam. Nisa langsung turun dari motor untuk bertanya pada beliau, di manakah lokasi Gunung Gambir berada. Akan tetapi saat Nisa bertanya, beliau bukannya menjawab, malah memperhatikan Nisa dengan tatapan yang sangat sinis. Jadi setelah Nisa tak dapat respon dari si kakek, Agus langsung menyuruh dia untuk melanjutkan perjalanan. Saat Nisa naik motor, Agus langsung engkol motornya. Setelah motor sudah menyala dan siap jalan, Nisa refleks melihat ke belakang. Niatnya ingin mengucapkan terima kasih pada si kakek. Tapi anehnya, kakek itu sudah hilang entah kemana. Padahal Agus engkol motor itu cuma beberapa menit. Dan posisi saat itu cuma ada semak-semak. Masa iya sih si kakek masuk ke semak-semak? Tapi ya sudahlah. Nisa sama Agus gak mau pikir macam-macam. Keduanya melanjutkan perjalanan sampai mereka berjumpa dengan sebuah warung. Dan di sanalah keduanya kembali bertanya. Dari pemilik warung itu, akhirnya Nisa dapat informasi di mana Gunung Gambir berada. Keduanya langsung jalan kembali, tapi lagi-lagi kendala menghadapi mereka. Jalan yang biasa keduanya lewati untuk ke Gunung Gambir tiba-tiba ditutup, dan mereka bertanya lagi pada warga sana
di mana jalan pintas menuju Gunung Gambir. Gila sih nih, banyak banget ya kendalanya. Belum nyampe aja udah kayak gini, apalagi kalau udah nyampe. Nisa sempat ngedumel seperti itu sama Agus. Cuman waktu itu Agus hanya menjawab, "Sudah, nanggung mau pulang juga." Singkat cerita, sampailah mereka di kaki Gunung Gambir. Sebelum naik ke atas, keduanya izin terlebih dahulu dengan juru kunci gunung tersebut. Sebut saja sang juru kunci ini dengan sebutan Abah. Sebelum Abah memberi izin, beliau berucap, "Kalian yakin mau ke atas sekarang? Kenapa nggak besok saja? Cuaca lagi nggak bagus. Lagi pula, Tete ini habis ngomong yang tidak-tidak." Nisa langsung kaget di tempat. Tahu dari mana sih Abah kalau gue habis ngomong yang enggak kemarin? Gumam Nisa di dalam hatinya. Agus langsung bertanya ke Nisa, ngomong apaan lu?" Saat itu Nisa belum mau mengaku. Sampai akhirnya setelah agak sedikit maksa, si Abah pun memberikan izin pula. Sebelum keduanya berangkat, Abah memberitahukan kalau ada beberapa santri di atas sana. Saat itu Nisa merasa lega. Dia pikir tidak akan berduaan di atas sana. Tapi ternyata saat keduanya di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan para santri itu yang ternyata sedang perjalanan turun. Sekedar informasi, Gunung Gambir ini bukan gunung tinggi seperti kebanyakan. Gunung ini seperti bukit yang punya beberapa makam keramat dan juga pohon yang dikeramatkan. Makanya tak heran kalau yang datang ke gunung itu kebanyakan peziarah daripada pendaki biasa. Selain itu, karena gunung ini tak terlalu tinggi, jadi sinyal ponsel masih bisa masuk walaupun terkadang sering hilang. Selepas turunnya para santri, Nisa cuma berdua dengan Agus. Sama sekali tidak ada peziarah lain yang naik. Hutan yang rimbun dan lembab membuat suasana semakin mencekam. Saat itu, dengan pelan keduanya terus naik mengikuti jalur. Walaupun terkadang mereka juga harus merangkak karena jalur yang sangatlah miring. Kalau kondisinya memungkinkan, dia sempatkan memotret jalur di sana untuk dikirim ke Nurdin. Terus Nisa jadikan story di WA-nya. Kebetulan saat itu Nisa jalan di depan Agus. Namun dia tidak sengaja melirik ke arah Agus. Lewat cahaya senter yang Agus bawa, Nisa lihat wajah Agus tampak sangat pucat dan dia pun mandi keringat. Saat itu Nisa langsung ke Agus. "Kenapa lu?" "Enggak, gue enggak kenapa-napa. Udah jalan lagi." Nisa tahu saat itu Agus bohong kepadanya. Sangat jelas dia melihat Agus menunjukkan ekspresi wajah menahan rasa sakit. Tapi entah karena apa. Tak berapa lama kemudian, keduanya tiba di salah satu makam keramat. Mereka sempatkan untuk berdoa sebentar, terus kembali melanjutkan perjalanan lagi. Sampai di puncak, Agus berdoa lagi di makam keramat yang tidak jauh dari lokasi keduanya ingin membangun tenda. Setelah itu, mereka beristirahat sebentar. Agus membuat minuman hangat karena saat itu cuaca juga sudah mulai dingin. Akan tetapi, saat Agus sedang masak air panas pakai kompor portable, iseng-iseng Nisa cek ponselnya dan ternyata masih ada sinyal. Ada pesan masuk juga di WhatsApp-nya yang ternyata ada teman Nisa berkomentar kalau foto di jalur yang saat itu Nisa upload di story WA. Temannya memberitahu kalau ada penampakan sosok. Entah itu genderuwo atau buto ijo. Yang jelas bentuknya itu sangatlah aneh. Nisa kaget saat tahu akan hal itu saat dia membaca chat dari temannya. Akan tetapi karena waktu itu Nisa masih ada di lokasi, dia tak berani berbicara banyak. Chat temannya pun hanya dibaca saja. Yang ada di pikiran Nisa saat itu, apakah makhluk itu yang membuat Agus nahan sakit sampai dia pucat banget? Gangguan gak berhenti sampai di situ. Menjelang tengah malam, angin berhembus sangatlah kencang.
Saat keduanya sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada yang melempari mereka dengan batu kerikil. Dan pada saat itu mengenai panci bekas masak air. Keduanya langsung celingukan mencari. Secara kan saat itu yang ada di atas puncak gunung cuma Nisa sama Agus saja. Lagi pula kalaupun ada yang naik pasti ketahuan karena tempatnya juga tidak terlalu lebar. Di saat keduanya masih kebingungan, tiba-tiba ada lagi timpukan yang kedua dan itu mengenai tenda. Wah, udah deh, udah mulai gak beres nih, gumam Nisa dalam hati. Berhubung saat itu mereka cuma bawa satu tenda, jadi sudahlah, mereka masuk saja ke tenda itu daripada nantinya kenapa-napa. Keduanya mencoba untuk tidur dengan posisi kepala Agus di samping kaki Nisa dan kepala Nisa di samping kakinya Agus. Ada sekitar setengah jam, si Agus sudah tertidur pulas. Sedangkan Nisa sama sekali tak bisa tidur. Tak tahu kenapa, hatinya tak tenang. Sampai dia melihat ada cakaran kuku dari arah luar. Padahal posisi tidur mereka malang melintang. Dan itu cakaran berada di atas kepalanya Agus. Saat itu, Nisa tak berpikir kalau bekas cakaran itu dari hantu, melainkan dari hewan buas yang berusaha mengobrak-abrik tenda. Refleks, dia pun langsung teriak. Saat Agus dengar teriakan Nisa, dia langsung kebangun dan mengecek keluar. Tetapi, lagi-lagi tak ada siapa-siapa di sana. Akan tetapi, gangguan masih tak berhenti sampai di situ. Karena saat Agus kembali mau masuk ke dalam tenda, keduanya mendengar suara perempuan menangis. Dan tak lama, suara tangisan itu berubah menjadi suara cekikikan. Ah, udahlah, gue gak mau tahu lagi itu apaan. Gue cuma pengen tidur, biar bisa cepat pergi, gumam Nisa dalam batinnya. Tapi nyatanya, dia tetap tak bisa tidur dan suara perempuan itu hilang menjelang subuh. Pagi pun tiba. Nisa dan Agus memutuskan langsung turun. Nisa tak mau berlama-lama di sana, tapi keduanya kembali menghadapi kendala. Mereka berdua hanya berputar-putar saja di tempat itu. Nisa merasa sangat lelah. Mereka berdua hanya berputar-putar saja di tempat itu. Nisa merasa sangat lelah dan kantuk. Dia ingin sekali beristirahat. Akhirnya Nisa mau jujur sama Agus kalau memang sebelum berangkat dia sempat mengucap kata yang tak pantas untuk diucapkan. Di situ Nisa debat lagi sama Agus, sampai akhirnya Agus pun mengakui kesalahannya. Lalu keduanya sama-sama minta maaf. Dan ajaibnya, begitu Nisa sama Agus sudah sama-sama mengakui kesalahannya, mereka langsung bertemu dengan jalan turun. Alhamdulillahirobbil alamin. Singkat cerita, saat keduanya sudah sampai di rumah Abah, si Abah melihat ke arah Nisa sambil senyum-senyum. Lalu beliau berucap, "Kan udah saya bilang, jangan ke atas dulu, bandel sih. Semalam sosok tinggi besar yang jaga kalian itu sebenarnya buat mencegah kalian ke atas. Tapi kalian tetap naik, jadi banyak gangguan deh." Keduanya hanya diam. Sama sekali tak bisa membantah ucapan si Abah. Sedikit pesan dari Nisa. Ya, seperti itulah pengalamanku. Maaf kalau kurang seram. Intinya kemana kalian pergi, niatnya lurusin dulu deh. Kalau ada masalah, selesaikan saat itu juga. Jangan suka dipendam-pendam. Gue Nisa, pamit. Jadi seperti itulah pengalaman dari Nisa dan Agus ketika mendaki di Gunung Gambir. Percaya ataupun tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing. Ambil hikmah dari setiap kisah yang kami bawakan. Dan jangan melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Buat kalian yang punya kisah menarik seputar pendakian atau kisah lainnya, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi. Atau bisa juga
DM di Instagram @mahasiswa_siluman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.